Pertolongan ibadah kita dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang dapat memberi kita kuasa kemenangan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala kerajaan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapa kami yang tetap dalam kerajaan surga, kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kami kuasa kemenangan, memberikan kami kekuatan di saat kami sedang lemah, memberikan kami perlindungan dari setiap musuh-musuh kami. Engkau memulihkan kami dari setiap masalah kami ya Bapa.
Dan Engkau juga dapat menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami ya Bapa. Karena kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah sumber pengharapan yang memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas sukacita yang Kau berikan, damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bertatalah pada ibadah kami pada hari ini, karena hanya nama-Mu yang akan ditinggikan dan layak diagungkan. Haleluya, amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu
bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan beribadah hari ini kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat 17. 1 Yohanes pasal 2, ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekiranya hari ini ada mesin pencari kalimat atau pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak dicari di mesin tersebut? Kalau menurut saya, mungkin pertanyaan yang paling banyak dicari dan ditanyakan oleh banyak orang hari ini adalah, kapan pandemi ini akan berakhir? Tetapi apakah itu pertanyaan yang paling utama yang harus kita ketahui jawabannya? Sementara kapan berakhirnya pandemi ini, jawabannya tidak ada di dalam kendali kita. Yang paling penting menurut saya untuk dipertanyakan hari-hari ini, di tengah-tengah situasi seperti ini adalah, jadi apa kita setelah virus ini selesai? Jadi seperti apa kita setelah pandemi ini berakhir? Apakah kita lebih mempermuliakan Tuhan? Hidup lebih memperkenankan Tuhan? Lebih percaya kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah
kenyataan dari beberapa pertanyaan untuk mengetahui dengan jelas dan mengevaluasi diri kita. Sebenarnya harusnya jadi seperti apa kita di tengah proses pembentukan Tuhan lewat pandemi saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian kita akan bersama-sama mengetahui ada 3 evaluasi penting. Di dalam bacaan kita di sana dikatakan contoh atau hal-hal yang menggambarkan bagaimana seseorang itu lebih mencintai dunia dan segala isinya daripada mencintai Allah. Ada 3 hal yang diungkapkan di dalam ayat 16, dan ketiga hal tersebutlah yang akan menjadi alat bagi kita untuk evaluasi pada hari ini. Kira-kira kita masih lebih mencintai dunia ini atau lebih mengasihi Allah dari dunia ini. Ayat yang ke-15 dimulai dengan jangan kamu mengasihi dunia ini. Dunia atau kosmos berbicara tentang sebuah sistem yang menentang Allah. Itu berarti kalau kita mengasihi dunia ini lebih dari Allah, kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin mencintai hal-hal dari dunia ini. Apa saja yang disebutkan? Ketiga hal yang disebutkan dalam firman di dalam ayat 16 adalah yang pertama, tentang keinginan daging. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih mudah di sana dikatakan keinginan daging adalah keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Kata keinginan di sini menunjuk pada nafsu, bahkan gairah dan kerinduan untuk hal-hal yang terlarang. Jadi bukan keinginan yang baik atau keinginan yang positif, tapi langsung menjurus kepada nafsu yang terlarang. Jadi keinginan daging. Yang saya baca di dalam buku Edmundson, di sana dituliskan bahwa semua nafsu yang membuat kita merasa enak. Bicara soal nafsu yang membuat kita merasa enak ini, bicara soal sesuatu yang sudah ada di luar kendali kita. Jadi kalau orang punya nafsu daging atau keinginan daging, artinya ada keinginan-keinginan yang lahir dari dirinya, yang diwujudkan dalam perbuatannya, yang sudah tidak bisa dikendalikan. Dia kecanduan keinginan tersebut. Contoh-contoh yang diberikan oleh Edmundson di dalam bukunya Roots and Wings, salah satunya adalah tentang kerakusan. Ini biasanya kita selalu menghubungkannya dengan nafsu makan. Misalnya, bagaimana selama masa pandemi ini timbangan ajak ke kiri atau ke kanan? Apakah kita membunuh rasa bosan dengan lebih banyak makan? Sehingga makan bukan lagi karena butuh, tapi hanya karena pengen supaya tidak bosan di rumah. Semua dipesan, semua ingin dimakan. Dulu saya bermasalah dengan keinginan untuk menahan nafsu makan. Saya baru tahu kalau orang dengan gula darah yang tinggi punya masalah untuk mengendalikan itu. Dan ketika saya hamil, adalah hal yang sangat sulit untuk mengendalikan nafsu makan saya. Rasanya semakin gulanya tinggi, semakin pengen yang manis, jauh lebih terasa. Tapi ketika saya hamil dan saya tahu, kalau saya nuruti nafsu untuk terus makan yang manis dan makan yang banyak, mencelakakan bayi saya berusaha menahan diri saya. Dan ternyata saya bisa. Berat badan saya tidak naik sebanyak ketika saya hamil anak pertama yang hampir 24 kilo banyaknya. Ternyata kalau kita mau mengendalikan diri, kita bisa menahan keinginan untuk makan dengan rakus. Belum lagi bicara soal kecanduan-kecanduan yang lainnya. Boleh tidak membunuh rasa bosan dengan nonton drama Korea, membunuh rasa bosan dengan bermain game online, membunuh rasa bosan dengan berselancar di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, semua tempat. Apakah boleh atau tidak?
Pertanyaannya dan jawabannya bukan boleh atau tidak. Tetapi yang paling penting, apakah justru kita dikuasai oleh itu? Apakah karena nonton drama Korea, pekerjaan lain keter? Apakah karena main game online, lupa urusan-urusan lain? Bahkan ada banyak orang Kristen yang waktunya lebih banyak untuk melakukan hobinya untuk membunuh rasa bosan, tapi justru tidak punya waktu untuk baca Alkitab, berdoa, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kalau untuk hal-hal yang menyenangkan daging, kita cepat untuk melakukannya. Tapi hal-hal yang membangkitkan pertumbuhan iman, untuk baca Alkitab, malah ada yang bilang bosan baca Alkitab. Bukankah seharusnya hal-hal rohanilah yang kita tumbuhkan pada hari-hari di mana keadaan menjadi sulit seperti sekarang ini? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak hal lain yang mungkin bisa kita jadikan contoh tentang bagaimana seharusnya kita tidak kecanduan pada hal-hal yang hanya membuat kita merasa enak. Gaya hidup kita harus banyak berubah di tengah situasi seperti ini. Kalau seandainya mallnya tutup, okelah tidak ke mall, tapi apakah yang jualan online juga sepi? Atau malah justru semakin banyak paket dikirim ke rumah? Kan sama saja. Mari kita mengevaluasi semua yang kita lakukan untuk membunuh rasa bosan. Apakah itu semakin membuat iman kita bertumbuh, atau justru mengalahkan disiplin rohani untuk lebih mencintai Tuhan? Yang kedua, keinginan mata. Kalau tadi segala sesuatu yang membuat kita merasa enak, keinginan mata berbicara tentang aksesoris-aksesoris, bisa itu berupa barang atau bahkan perbuatan-perbuatan kita yang membuat kita tampak keren. Hal-hal yang menarik mata dan menggoda indera kita. Misalnya soal merek atau branded. Kata orang sekarang ada istilah lapar mata. Melihat semua yang disajikan dan kemudian tidak tahan untuk tidak memiliki. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih mudah di sana dikatakan terkadang orang-orang ingin untuk mempunyai semua yang sudah dilihatnya. Hukum ke-10 di dalam firman Tuhan berkata, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Dulu pernah ada anak Eagle bertanya kepada saya begini, kalau misalnya saya pengen punya mobil yang sama seperti punya teman saya, masa salah, masa tidak boleh? Yang paling penting bukan punya mobil seperti punya teman saya, tapi yang penting apakah keinginan punya mobil seperti punya teman itu membawa kita untuk mendapatkannya dengan cara yang salah? Atau kalau kita tidak bisa punya mobil seperti punya teman kita, kemudian kita menjadi iri dan marah terhadap teman yang punya mobil. Di situ letak kesalahannya. Jadi bukan apa yang disajikan kita lihat dan hanya sekedar kita ingin. Tapi ketika keinginan itu membawa kita kepada dosa, keinginan itu membawa kita kepada keterpurukan dan kesulitan, keinginan itu bahkan membawa kita kepada kejahatan, disitulah disebut mencintai dunia ini. Jadi yang paling penting bukan hanya sekedar melihat dan suka, tetapi yang paling penting adalah apakah kesukaan itu membuat kita jadi orang yang lebih berkenan kepada Tuhan, atau kesukaan itu malah menjerumuskan kita. Hati-hati dengan gaya hidup yang hanya demi memenuhi nafsu dan keinginan mata kita, membuat kita pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Kalau saya punya uang banyak, saya pengen beli jam tangan harga 1 miliar, apakah boleh? Pertanyaannya, apakah fungsi jam ditentukan oleh harganya? Kalau harganya tidak 1 miliar, apakah jam itu tidak berfungsi? Apalagi kalau punya 1 miliar, 10 jam. Artinya masing-masing jam harganya 1 miliar. Menurut saya,
itu hanya memenuhi keinginan mata semata. Gadget terbaru, teknologi komunikasi, kalau kita ikut tidak akan pernah ada habisnya. Tapi nilainya selalu turun. Nilai barang-barang tersebut selalu turun. Dan kalau kita terus ikuti hanya demi gaya, itulah yang disebut hanya memenuhi keinginan mata. Dan itu berarti kita masih sangat mencintai dunia ini. Ditambah lagi, kalau cara kita untuk bisa mendapatkan barang-barang tersebut, sumber dananya salah, karena hutang, karena kartu kredit, karena pinjaman, dan lebih menyulitkan hidup kita, itu berarti kita hanya memenuhi keinginan mata kita segala. Dan Alkitab berkata, hal yang demikian berarti kita masih lebih mencintai dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat 16 dikatakan soal keangkuhan hidup. Bahasa Inggris yang lebih mudah berkata, kadang-kadang seseorang ingin mengatakan kepada orang yang lain semua hal besar yang dia sudah lakukan. Kadang-kadang mereka ingin supaya semua orang tahu betapa kayanya mereka. Di dalam bahasa asli dipakai istilah allozonera. Itu menunjukkan kepada kebanggaan, tapi kebanggaan untuk hal-hal yang hanya material semata. Kebanggaan yang semu, hanya untuk barang-barang yang fana semata. Bahkan kata kebanggaan di sini juga bisa menunjuk kepada situasi di mana seseorang pada akhirnya mau menentang Allah dan merasa dia lebih hebat dari Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, keangkuhan hidup berbicara soal segala macam prestasi yang membuat manusia merasa hebat dan kemudian melupakan siapa Allah yang memberikan anugerah tersebut. Ini soal pencapaian, status dan pengakuan, semuanya demi prestis semata, demi harga diri semata, sehingga pada akhirnya lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini semuanya adalah kasih karunia Allah semata-mata. Ada banyak orang yang hanya mengandalkan harta, aset atau uang. Yang jelas Alkitab berkata, barang-barang tersebut dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Hari ini ketika kita melihat kenyataan di sekitar kita, ketika virus corona melanda, apakah uang kita bisa dipakai untuk menghentikan pandemi ini? Berapa banyak pun uang yang sudah digelontorkan oleh negeri ini dan banyak negara lain di dunia, ternyata virusnya mungkin belum ditemukan. Apakah uang kita bisa buat kita beli ventilator? Apakah uang kita bisa membuat kita berobat ke luar negeri? Dulu mungkin kalau sakit kita pikir saya punya uang, saya bisa pergi ke luar negeri untuk berobat. Hari ini ke luar negeri mana? Toh semua negara terkena pandemi ini. Apakah kita bisa beli bahkan ruang isolasi di rumah sakit? Tidak bisa. Bukankah WhatsApp yang dikirim dan begitu viral berbicara tentang seorang miliarder bernama Antonio Monteiro. Ketika anaknya berkata, ayahku meninggal seorang diri. Dia punya banyak uang, banyak orang memujanya mungkin selama hidup. Tapi waktu kena sakit ini, dia seorang diri di ruang isolasi, meninggal pun sendirian. Ayahku sulit bernapas karena mencari udara segar yang bahkan selama ini kita tidak perlu membayarnya. Uang tidak bisa membeli nyawa kita. Belum lagi pandemi ini menghantam usaha. Banyak orang yang usahanya hampir kolaps. Kalau dulu terjadi resesi di dalam negeri, dolar menjadi naik, orang yang punya usaha ekspor mungkin berjaya. Tapi hari ini, dolar naik pun yang punya usaha ekspor tidak bisa ekspor. Bahkan mungkin pabriknya harus ditutup sementara. Virus yang sekecil itu menghantam kegagahan hidup. Apa yang bisa kita sombongkan? Harapan kita hanya pada Allah yang berkuasa dan memegang kendali atas segala sesuatu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada Petrus dan hari ini juga bertanya kepada kita. Apakah kita lebih mengasihi Dia
dari semua kecanduan yang membuat kita merasa enak? Apakah kita lebih mengasihi Dia dari semua nafsu agar kita terlihat keren? Dan apakah kita lebih mengasihi Dia dari semua kebanggaan fana yang membuat kita merasa hebat? Kalau kita mau, kita bisa, karena ada kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Jaminannya, Roma pasal 6 ayat 2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, keinginan jahat yang dahulu ada pada saudara telah dipakukan pada salib bersama dengan Dia. Bagian saudara yang cenderung kepada dosa itu telah dikalahkan dan dilumpuhkan. Sehingga tubuh saudara yang berdosa itu tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak perlu lagi menjadi hamba dosa. Bersama koreksi diri kita, yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk lebih mengasihi Allah. Dan percayalah, jika kasih kita kepada Allah itu benar-benar tulus, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Amin. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan. Pagi ini kami mau merenungkan keadaan kami di hadapan-Mu. Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Apakah kami lebih mengasihi Engkau atau apakah kami masih mengasihi dunia ini? Biarlah kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk berubah. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari semua hobi dan segala sesuatu yang membuat kami kecanduan supaya hanya demi merasa enak. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu yang membuat kami merasa nyaman. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu yang membuat kami meletakkan kebanggaan atau harga diri kami pada hal yang fana. Tolonglah kami Tuhan, karena firman-Mu berjanji Engkau pasti memampukan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat. Dimanapun mereka berada dan bagaimanapun keadaannya, Tuhan tahu. Kalau ada yang sulit pekerjaannya, bahkan mungkin harus berhenti bekerja sementara. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Tuhan akan bukakan jalan apa yang harus dilakukan supaya tetap ada berkat Tuhan yang cukup untuk hidup keluarga mereka. Berdoa bagi tenaga medis yang ada di rumah-rumah sakit dan di semua tempat karantina yang melakukan berbagai upaya untuk mengobati orang-orang yang sakit karena pandemi ini. Tuhan tutup bungkus dan lindungi. Tuhan yang jaga dan menyertai. Berdoa bagi pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa yang terpencil, yang berusaha supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan, kami percaya ini jadi proses yang baik. Dan setelah ini, bahkan hari ini juga, kami sudah berubah menjadi lebih baik dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama dengan berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini, di dalam seluruh hidupmu, di tengah-tengah usaha dan pekerjaanmu, bahkan pelayananmu kepada Tuhan, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemudahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
Tuhan.